Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita hari ini ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu, terima kasih untuk setiap berkat dan pemeliharaanmu yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan, setiap kami boleh mengecap akan kasih setiamu dan kebaikanmu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Ayub pasalnya yang kedua. Saya akan membaca ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga tidak sedikit konflik itu bisa terjadi. Baik masalah antar pasangan, masalah dengan anak, masalah pekerjaan, mungkin kita yang melayani masalah pelayanan, atau bahkan masalah-masalah yang lain, bukan hanya dari dalam tetapi juga bisa dari luar. Nah, tentunya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan atau pergumulan, salah satu kerinduan kita tentunya bisa dipahami, bisa dimengerti. Tapi dalam praktek kenyataannya tidak semua orang mau dan bisa memahami situasi dan kondisi yang kita alami. Bahkan pasangan kita sekalipun. Beberapa kali Bapak Ibu Saudara dalam forum diskusi saya menjumpai ketika beberapa suami para laki-laki menceritakan pengalaman kehidupannya yang berat. Di tengah kebangkrutannya, di tengah permasalahan pekerjaannya, dia ditinggalkan oleh istrinya. Istrinya meninggalkan dia karena tidak lagi seperti yang dulu. Dimana kalau dulu segala kebutuhannya tercukupi, tetapi karena persoalan pekerjaan yang mungkin sudah tidak lagi menghasilkan yang baik, ekonominya sudah tidak semakin baik, ditinggalkan oleh istrinya. Mungkin ada juga tidak hanya istri yang meninggalkan, mungkin juga ada suami juga yang meninggalkan istrinya gara-gara permasalahan yang seperti ini. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian sangat mungkin terjadi. Saya kemarin baru menjumpai satu orang, bagaimana seorang bapak ini satu kali mengalami kecelakaan. Karena sakit, kakinya patah, dia ditinggalkan oleh istrinya dan menikah lagi. Betapa sakit hatinya bapak ini, terlebih anaknya. Walaupun si bapak ingin menerima kembali istrinya, tetapi si anak tidak mau karena dia terluka. Kenapa pada saat kita sakit, mama meninggalkan kita? Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang demikian sangat mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam kisah yang baru saja kita baca. Bagaimana saat itu Ayub mengalami satu pergumulan yang berat di dalam hidupnya. Dia adalah orang yang saleh, baik, jujur, taat, beriman kepada Tuhan. Tetapi dia harus mengalami ujian imannya. Hartanya diambil, anak-anaknya diambil. Bahkan dia harus mengalami satu sakit penyakit. Bisa dikatakan di sini sampai mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Betapa dia sangat menderita. Di tengah penderitaan ini, di tengah pergumulan ini, datang istrinya dan berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Bapak Ibu Saudara, saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Ayub
ketika dia diberikan dan menerima kata-kata ini dari pasangannya. Bukannya memberikan semangat, bukannya dia memberikan sebuah support, tetapi justru dia mendapatkan kata-kata yang tidak mengenakan. Dan menarik jawaban daripada Ayub. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bapak Ibu Saudara, mengatakan hal ini bukan hal yang mudah. Memang setiap kita pasti akan jauh lebih mudah untuk menerima yang baik. Ketika kita menerima sesuatu yang baik, rasa syukur itu hal yang mudah. Tetapi bagaimana kita tetap bisa menerima di tengah situasi kondisi yang tidak baik? Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengalami yang dialami oleh Ayub. Tapi mungkin kita mengalami hal-hal yang lain. Baik di pekerjaan, di tengah keluarga, mungkin kita diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Kita disalahpahami, kita disalah mengerti. Dan kita berharap pasangan kita bisa mengerti, tetapi malah justru menyalahkan kita. Betapa sakit hatinya itu. Tetapi di tengah situasi kondisi ini pun, Ayub tetap sebagaimana imannya itu. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Bapak Ibu Saudara, disinilah ujian iman itu. Iman bukan hanya sekedar nampak ketika aktivitas rohani kita banyak, pembicaraan kita penuh dengan kerohanian. Tidak. Tetapi nampak ketika kita menghadapi situasi kondisi yang mendesak, menghimpit, dan tersulit sekalipun kita tetap melihat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika situasi terjadi dalam hidup kita, himpitan, permasalahan, pergumulan kehidupan, tetapkah kita bisa menerima? Apakah kita juga hanya menerima yang baik dan tidak mau menerima yang tidak baik? Hari ini kita belajar, apapun yang Tuhan berikan, sekalipun situasi kondisi kita tidak kita harapkan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Dan tetaplah menerima apa yang Tuhan berikan. Karena apa yang Tuhan izinkan pasti ada maksud dan tujuannya. Yang kedua, kalaupun kita tidak mendapatkan support, dukungan dari orang-orang yang mungkin menurut kita seharusnya mereka memberikan, jangan putus asa. Karena Tuhan senantiasa ada beserta dengan kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami datang kepadamu. Kami sadar kami lemah tanpamu. Hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa jika ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami keterpurukan, permasalahan kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, atau apapun itu Tuhan. Dan mungkin kami tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang seharusnya mendukung kami, pasangan kami, keluarga kami. Tolong jaga hati kami untuk kami tetap melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami hanya berharap kepadamu. Tuhan, tolong kami. Kuatkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan lepas pergumulan ini. Kami percaya Engkau akan menopangnya. Kami mohon berkat-Mu atas setiap kami dan ajar kami belajar peduli, belajar memperhatikan, dan belajar memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya. Ini doa seru kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita. Kiranya boleh memberkati setiap kita. Shalom.